Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abis Ajistian dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung semester 4. Di sini saya mau coba menunjukkan apa saja yang saya gunakan untuk membantu saya dalam melaksanakan kuliah secara online ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, di mana kita sebagai mahasiswa atau mungkin murid atau mungkin siswa-siswa di seluruh dunia melaksanakan pendidikan melalui online atau PJJ, pendidikan jarak jauh, pelajaran jarak jauh. Dan di sini saya ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk menunjang pembelajaran di online ini, gitu. Kita mungkin di Muhammadiyah apa saja di sini saya inikan ya. Yang pertama ini saya biasanya menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini mudah ya cara menggunakannya. Tinggal kita daftar ya, menggunakan akun Google kita dan masuk menggunakan kode yang sudah disediakan oleh guru atau oleh dosen. Nanti biasanya kita diberikan tugas-tugas di sini tuh untuk dikirimkan ke Google Classroom. Nanti dosen yang akan memberikan penilaiannya. Lalu selain Google Classroom juga ada aplikasi lain yang cukup penting juga, itu Zoom ya. Zoom ini untuk kita gunakan untuk meeting ya, tapi bisa juga untuk pembelajaran. Ya sama seperti tadi, ini kita daftarkan dengan Google. Nanti kita bikin ya di sini videonya atau meetingnya itu berapa. Kalau sudah berbayar biasanya itu nggak ada durasi waktu ya. Tapi kalau yang gratis itu hanya 45 menit. Harus masuk lagi. Nah, nanti bisa biasanya itu dikirimkan di linknya di grup. Nanti teman-teman pada masuk ke dalam Zoom meeting ini. Selanjutnya juga kita biasanya selain di WhatsApp itu di Telegram ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kuliah itu lebih enak di Telegram. Kenapa? Karena kita bisa menyimpan ya, dan bisa mengkategorikan grup kita. Misalkan ini saya tuh kuliah semester 4. Ini semuanya grup untuk kuliah saya gitu. Nah, karena kalau kita perhatikan biasanya yang jadi kesulitan bagi para siswa atau mahasiswa itu banyak grup saat ini tuh kalau dibandingkan dengan offline dulu ya. Kalau online sekarang tuh kan banyak grup, belum grup kelas, grup harus ditambah lagi dengan grup mata pelajaran atau mata kuliah, itu pasti nanti banyak gitu. Kalau di WA itu bingung juga ya mengategorikannya karena tidak ada. Kalau di Telegram ada nih, jadi mempermudah juga sih. Ada fitur absen ini juga gitu kan. Dan bisa ada menyimpan berkas juga tuh. Jadi berkas-berkasnya itu bisa dikumpulkan di sini. Jadi kita mudah lah gitu, lebih mudah. Media juga tinggal di media, ada kategori suara gitu. Jadi Telegram ini lebih tepat atau lebih lebih efektif, lebih enak gitu ya untuk digunakan untuk kuliah atau untuk sekolah atau sekolah online itu. Selanjutnya untuk tugas-tugas saya ada ini ya, noteblock ini untuk semacam scanner gitu. Kita misalkan udah nulis nih ya, karena ada beberapa dosen yang menyuruh kita untuk tulis tangan lalu di scan. Nah ini nanti kayak gini tuh. Oh ini STP
ini kayak UAS hadis. Nah, ini tulisan tangannya. Nah, jadi kayak di scan gitu, jadi gambar. Selanjutnya juga ada Google Meet ya, selain tadi ada Zoom ada Google Meet. Sama ya penggunaannya, cuman kalau Google Meet ini tidak ada batas waktu dan gratis. Caranya gampang juga, sama seperti Zoom tadi, tinggal new meeting dan bikinlah sebuah meeting gitu atau sebuah pertemuan di situ untuk dilakukan pembelajaran gitu. Yang juga sering digunakan untuk belajar ya, atau untuk pertemuan rapat online. Selanjutnya juga ada YouTube ya, YouTube juga itu untuk nah YouTube ini juga untuk kita gunakan untuk, kalau saya itu ada edukasi, ada hiburan juga ya. Kadang banyak hal yang saya pelajari di YouTube dan juga upload video juga. Nah, Google Drive juga ini penting ya, Google Drive untuk menyimpan file. Misalnya ada Google Drive juga ada OneDrive gitu. Nah, ini ada Google Drive kelas. Ini juga banyak menyimpan pelajaran selama beberapa semester 2, semester 3, semester 4. Nah, itu mungkin ya beberapa aplikasi yang saya gunakan. Ada juga nih Duolingo ini untuk belajar bahasa Inggris ya. Banyak sebenarnya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar. Tinggal kita bisa mengulik dan bisa menggunakannya dengan baik. Karena media dan teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Tinggal kitanya bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.